Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil. Sebelum KBM daring ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Ini lumayan materinya juga banyak ya. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Kompetensi dasar 3.5. Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. 4.5. Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Nah itu. Jadi untuk kompetensi dasar ini kita akan membahas ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Nah, untuk pertemuan sekarang kita hanya bisa membahas tentang ikatan ion. Maka di sini indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Peserta didik nanti harus bisa menggambarkan lambang Lewis. Kemudian yang kedua, peserta didik harus bisa menjelaskan proses terjadinya ikatan ion. Jadi ini ada 2 ya indikator yang akan kita bahas. Sekarang kita mulai. Nah, ini pendahuluan dulu ya. 2 gambar ini sering ditemui sehari-hari. Bahkan mungkin setiap hari ada di meja makan ya. Yang sebelah kiri adalah garam dapur. Yang sebelah kanan adalah gula pasir. Nah, ternyata ini kalau dilihat dari ininya seperti sama ya. Dilihat dari apanya? Gambarnya ini antara gula pasir dan garam dapur susah untuk dibedakan. Nah, kalau garam dapur dan gula pasir ini dilelehkan seperti gambar di bawah, nah maka terjadi perbedaan. Gula pasir bisa meleleh ketika suhunya 180 derajat Celcius. Nah, ini gula pasir. Nah, ternyata untuk garam dapur perbedaannya jauh sekali. Garam dapur baru bisa meleleh, nah yaitu pada 801 derajat Celcius, berarti perbedaannya jauh kan? 180 derajat Celcius dengan 801 derajat Celcius. Nah, berarti ini terjadi perbedaan. Apa yang menyebabkan perbedaan titik leleh ini? Ternyata yang membedakannya di sini adalah ikatan kimia. Di mana nanti setelah kalian dikuasai tentang ikatan kimia, bahwa garam dapur ikatannya jenisnya ikatan ion. Sedangkan untuk gula pasir jenis ikatannya ikatan kovalen. Nah, perbedaan kedua jenis ikatan inilah yang bisa membedakan titik leleh garam dapur dengan gula pasir. Nah, itu. Maka sekarang inilah kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, ini judulnya tentang ikatan kimia. Nah, sebelum ke ikatan kimia ada modal awal dulu atau konsep awal yang harus dikuasai, yaitu tentang konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Ini sudah sering diulang-ulang ya. Ya Ibu ulas lagi, takut lupa lagi. Atom hidrogen nomor atom 1, berarti jumlah elektron 1.
Nah, maka elektron yang satu ini langsung mengisi kulit K1. Helium, jumlah elektronnya berapa ini? 2. Maka langsung di kulit K2. Litium, jumlah elektronnya 3. Maka yang 3 elektron di kulit K2, di kulit L1. Oksigen 8, kulit K2, kulit L6. Aluminium 13, maka ditulisnya 2, 8, 3. Argon 18, maka 2, 8, 8. Kalsium 20, maka 2, 8, 8, 2. Sudah mahir ini. Ketentuannya nih ada di sebelah kanan. Kemudian elektron valensi. Elektron valensi, elektron yang terdapat pada kulit terluar. Contoh dari kalsium. Kalsium sampai mana kulit terluarnya? Kulit N kan 2, maka elektron valensinya 2. Argon, kulit terluarnya mana? M. Berapa elektron valensinya? 8, berarti ini 8. Aluminium, elektron di kulit M3, maka elektron valensinya 3. Oksigen ini 6. Litium 1. Helium 2. Hidrogen 1. Nah, itu ya. Jadi kalian di sini konsep ini harus kuat. Mulai dari konfigurasi elektron sampai penentuan elektron valensi. Nah, ini beres sebagai pendahuluannya ya. Nah, sekarang baru ini ke intinya. Tentang lambang Lewis. Tadi indikator yang pertama bahwa peserta didik harus dapat menggambarkan lambang Lewis. Bagaimana lambang Lewis ini? Nih lihat. Lambang Lewis digambarkan dengan titik atau dot ya, titik nih, titik dengan titik. Untuk elektron terluar berarti untuk elektron valensi. Ibu ulang kembali. Lambang Lewis digambarkan dengan titik untuk elektron terluar. Nih maksudnya lihat sini. Natrium jumlah elektronnya 11. Berarti konfigurasinya 2, 8, 1 kan? Jadi ulang lagi. Natrium elektronnya 11, maka konfigurasinya 2, 8, 1. Nah, mana elektron terluar atau elektron valensinya? Nah, ini berarti elektron valensinya 1. Nah, maka cara menuliskan lambang Lewisnya, tulis Na di sini. Na yang 1 elektron valensinya bisa ditulis di sini di kanan, bisa ditulis di bawah, bisa ditulis di kiri, bisa ditulis di atas. Jadi boleh pilih salah satu. Nah, untuk mudahnya, jadi atom ini, atom Na bagi menjadi 4 sisi. Sisi kiri, sisi kanan, kemudian atas, bawah. Berarti yang natrium yang elektron valensinya 1 bisa ditulis di sini, di bawah, di kanan, atau di atas. Boleh pilih salah satu. Yang penting ada di 4 sisi. Sekarang lihat karbon. Karbon elektronnya kan 6. Berarti konfigurasinya 2, 4. Berarti elektron valensinya berapa? 4 kan? Nah, maka lambang Lewisnya bagaimana? Tulis C. Nah, ini C. Nah, bagi menjadi 4 sisi ya. Sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah. Maka elektron valensinya yang 4 ini tulis satu-satu di 4 sisi. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi jangan langsung satu sisi 2 elektron, tapi harus satu-satu dulu. Masih ingat seperti pengisian elektron pada orbital atau pada masing-masing kamar. Kan kamar tersebut atau kotak tersebut harus satu-satu dulu ya. Kalau setelah beres satu-satu baru kembali lagi ke awal berpasangan. Nah itu ya. Nah, sekarang lihat aluminium. Jumlah elektronnya 13. Berarti 2, 8, 3. Maka elektron valensinya kan 3. Tulis di sini aluminium. Bagi menjadi 4 sisi kan.
Elektron terluarnya hanya ada 3, maka tulis 1, 2, 3. Berarti yang kosong yang atas. Boleh juga yang kosong tidak harus yang atas. Boleh misalkan mulainya dari atas. 1, 2, 3. Berarti yang kosongnya ini kan. Nah itu. Atau boleh juga mulainya dari sini. 1, 2, 3. Maka yang kosongnya yang ini. Yang penting bagi menjadi 4 sisi elektronnya tulis satu-satu terlebih dahulu itu. Sekarang lihat fosfor nih. Jumlah elektronnya 15. Berarti 2, 8, 5 kan? Maka elektron valensinya kan 5. Elektron valensinya 5. Berarti tulis P di sini. Ada 5 kan? Nah, berarti bagi 4 sisi dulu. Diisi satu-satu. 1, 2, 3, 4. Kan 5 elektron valensinya. Satu lagi boleh di sini. Satu lagi di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Jelas ya? Tambah mantap. Sekarang klor. Jumlah elektronnya 17. Berarti konfigurasinya 2, 8, 7. Maka elektron valensinya ini 7. Tulis Cl. 4 sisi. Satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 3 lagi kan? 3 lagi, isi lagi jadi berpasangan. 1, 2, 3. Boleh juga yang tunggalnya di sini boleh. Di sini boleh, di sini boleh. Bebas ya. Kemudian terakhir argon. Argon jumlah elektron 18. Berarti 2, 8, 8. Nah, kalau 88 4 sisi. Ini mah pas. Masing-masing sisi diisi oleh elektron yang sudah berpasangan. Seperti ini. Paham anak-anak? Nah, itu cara menggambarkan lambang Lewis. Jadi diisi dengan titik lambangnya. Kemudian titik ini adalah untuk elektron valensi atau elektron terluar. Nah, beres lambang Lewis. Sekarang kita lihat di sini. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali tentang tabel periodik unsur. Sebab ada hubungannya nanti dengan ikatan kimia. Masih ingat dalam periodik unsur ada golongan utama berakhiran dengan A, ada golongan B ada golongan transisi berakhiran dengan B. Golongan utama 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, awas ini 8A. Kalau transisi berakhiran dengan B. Nah, ini ya. Dimana kalau golongan anggotanya dari atas ke bawah. Contoh 1A berarti anggotanya hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Dah perwakilan golongan 8A berarti anggotanya helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Nah, ini. Terus masih ingat ini? Sekarang Ibu fokuskan ke golongan 8A. Di mana golongan 8A disebut juga dengan unsur-unsur gas mulia. Masih ingat kan? Jadi golongan 8A disebut juga dengan golongan atau unsur-unsur gas mulia. Dah, perkenalan untuk tabel periodik diingat-ingat. Terutama di sini hanya golongan, bahwa ada golongan utama, ada golongan transisi. Nah, sekarang berbicara tentang kestabilan unsur. Nah, ternyata unsur yang ada dalam tabel periodik ini ada 2 jenis. Ada unsur yang stabil, ada unsur yang tidak stabil. Nah, jadi ini unsur ya. Unsur yang sangat banyak ini ternyata ada 2 jenis. Ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Nah, maka ini nih di sini. Lihat unsur. Unsur ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Yang stabil itu bagaimana? Yaitu unsur yang sukar bereaksi dengan unsur lain.
Stabil berarti dia mandiri, tidak memerlukan orang lain. Nah, unsur yang stabil ini dimiliki oleh golongan 8A, yaitu gas mulia. Jadi golongan 8A ini unsurnya sudah stabil, mandiri, tidak memerlukan orang lain. Nah, kalau yang tidak stabil yang bagaimana? Yang tidak stabil berarti ini hidupnya harus memerlukan orang lain, harus ada orang lain, harus berdampingan dengan orang lain. Nah, itu kalau yang tidak stabil. Dipunyai oleh siapa yang tidak stabil? Oleh selain golongan 8A. Berarti kembali ke tabel periodik unsur nih. Golongan 8A ini sudah stabil, hidupnya mandiri, tidak memerlukan unsur lain, tidak memerlukan teman, sukar bereaksi dengan unsur lain. Itu sifat yang dimiliki oleh golongan 8A. Sedangkan unsur lain yang bukan golongan 8A ini tidak stabil. Kalau di dunia ini ya hidupnya memerlukan orang lain. Nah, ini kalau dimisalkan ya, yaitu golongan berapa? Selain golongan 8A, berarti golongan 1A sampai 7A dan golongan transisi. Berarti itu semuanya tidak stabil. Sekarang apa yang menyebabkan golongan 8A stabil? Apa yang menyebabkan golongan 8A ini hidup mandiri? Apa yang menyebabkan golongan 8A sukar bereaksi dengan unsur lain? Ternyata penyebabnya ada di konfigurasi elektronnya seperti ini. Ternyata konfigurasi elektron golongan 8A yang seperti inilah yang menjadikan golongan 8A ini stabil, sukar bereaksi dengan unsur lain. Kalau dilihat ternyata golongan 8A ini elektron valensinya 8. Lihat, neon 8, argon, kripton, xenon, radon. Nah, kecuali helium. Helium ini stabilnya hanya 2 elektron di kulit terluarnya, itu juga hanya pada kulit K. Nah, jadi sekali lagi, berarti di sini bisa disimpulkan. Suatu elektron dikatakan stabil kalau elektron valensinya 8 nih. Kalau elektron valensinya 8, kecuali elektron valensinya 2. Yang 2 juga disebut stabil, tapi yang elektron valensinya 2 hanya untuk yang berada di satu kulit, yaitu kulit K saja. Itu ya. Berarti kalau konfigurasi elektronnya 282, ingat 282, elektron valensinya 2 kan? Tapi itu tidak stabil karena elektron valensinya 2 terdapat di kulit ketiga. Jadi kalau yang elektron valensinya 2 dikatakan stabil kalau hanya terdapat pada kulit K. Nah, Ibu tekankan sekali lagi. Jadi suatu unsur dikatakan stabil kalau memiliki elektron valensinya 8 seperti gas mulia. Kecuali untuk helium elektron valensinya 2 tapi hanya berada di kulit K. Maka di sini helium disebutnya duplet, itu elektron valensinya 2. Sedangkan mulai neon, argon, kripton, xenon dan radon itu elektron valensinya 8 disebutnya oktet. Nah, berarti sekarang sudah mengenal duplet kalau yang stabilnya dengan 2 elektron valensi. Kemudian oktet kalau yang stabilnya dengan 8 elektron valensi. Dah paham ya? Jadi mengapa golongan 8A dikatakan stabil? Karena konfigurasinya seperti ini, yaitu elektron valensinya 8 kecuali untuk helium hanya 2 yaitu di kulit K. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana unsur yang belum stabil? Nah, ternyata unsur yang belum stabil ingin mencapai kestabilan, seperti gas mulia. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan ikatan kimia.
Berarti di sini bahwa ikatan kimia tujuannya supaya unsur tersebut mencapai kestabilan seperti unsur gas mulia. Nah, maka marilah kita sekarang membahas ikatan kimia. Kita lihat ikatan kimia. Nah, di sini jenisnya ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kemudian nanti ikatan kovalen ada anaknya lagi nih. Ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang kita akan membahas ikatan ion. Ini sampai beres, sampai jelas, sampai mantap. Ikatan kovalen pertemuan yang akan datang. Mari kita mulai ya. Tentang ikatan ion, awas ini pahami nih, sudah mulai masuk. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan atau gaya elektrostatik. Nih, kita lihat. Ikatan ion terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Berarti di sini lihat, ikatan ion terbentuk antara logam dan non-logam. Nanti kalau unsur tersebut itu logam nanti melepaskan elektron. Kalau non-logam nanti menerima elektron. Kalau suatu unsur melepaskan elektron maka nanti akan membentuk ion positif kan, yaitu kation. Kalau unsur tersebut menerima elektron maka nanti akan bermuatan negatif atau anion. Jadi ingat nih konsepnya. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non-logam. Kalau logam melepaskan elektron jadi ion positif, kalau non-logam menerima elektron menjadi ion negatif. Nah, sekarang permasalahannya kita bagi-bagi. Yang terdapat dalam tabel periodik itu mana yang termasuk logam, mana yang termasuk non-logam. Nah, sekarang yang akan kita klasifikasikan. Ayo kita lihat. Ini nanti dihafal saja. Kemudian untuk ikatan kimia kita hanya fokus ke golongan utama. Jadi golongan transisi tidak dibicarakan di sini ya. Jadi untuk ikatan kimia yaitu di sini ikatan ion, kita hanya fokus ke golongan utama. Tadi kita akan membedakan logam dengan non-logam. Berarti fokusnya ke golongan utama. Mulai dari logam. Mulai 1A, lihat golongan 1A. Anggotanya kan hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Ini semuanya logam kecuali hidrogen itu non-logam. Jadi nanti ketika berbicara ikatan ion, hidrogen tidak dibicarakan karena ini termasuk non-logam. Nah, paham ya? Golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, stronsium, barium, radium. Ini semuanya logam, tapi ada pengecualian. Berilium walaupun logam, tapi nanti masuknya ke dalam ikatan kovalen. Jadi ingat, yang pengecualian dihafalkan ini ya. Golongan 3A, boron, aluminium, gallium, indium, thallium ini ya. Nah, maka di sini lihat ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu di sini boron. Jadi boron ini tidak dimasukkan dalam ikatan ion di sini, termasuk ke dalam pengecualian ya. Nah, ini yang termasuk ke dalam logam. Ini dihafal ya. Untuk logam berarti yang pengecualiannya adalah hidrogen, berilium, dan boron. Ini hafalkan yang 3 ini. Kalau yang non-logam, bagaimana yang kalau non-logam? Non-logam itu adanya di golongan 4A sampai dengan 7
A. Dihafalkan, golongan 4A sampai 7A apa saja? Kecuali ada kecuali. Untuk golongan 4A jangan dimasukkan ke non-logam, yaitu timah sama timbal, tanum sama plumbum. Ini jangan dimasukkan ke dalam golongan non-logam. Jadi ada kekecualian. Ada juga yang bukan non-logam golongan 5A, yaitu bismut. Ini juga jangan dimasukkan ke dalam non-logam. Jadi yang perlu dihafal, yang termasuk logam 1A, 2A, 3A, kecuali hidrogen, hidrogen non-logam, pengecualian berilium dan boron. Yang non-logam 4A sampai 6A, kecualinya Sn, Pb, dan Bi. Paham di sini? Ya, berarti kalau kita lihat di sini nih, golongan 1A, hidrogen jangan diikut sertakan untuk logam. Golongan 2A, berilium jangan diikut sertakan. Golongan 3A, boron jangan diikut sertakan. Nah, itu untuk logam ya. Kalau non-logam golongan 4A, 5A, 6A, 7A. Tapi di sini untuk 4A, Sn sama Pb jangan diikut sertakan. Untuk 5A, Bi jangan diikut sertakan. Sudah paham mana yang termasuk logam, mana yang termasuk non-logam? Karena tadi bahwa ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Nah, di mana tadi dikatakan ya, kalau logam nanti melepaskan elektron, kalau non-logam nanti menangkap elektron. Nah, kita lihat. Nah, berarti ini nih. Bagaimana proses melepas dan menangkap elektron? Awas, paham ini. Li, jumlah elektron 3. Konfigurasinya berarti kan 2, 1. Berapa elektron valensi untuk Li? Kan 1 ya. Nah, elektron valensinya 1. Nah, Li tidak stabil karena yang dikatakan stabil elektron valensinya 8 atau elektron valensinya 2 seperti helium. Kalau ini elektron valensinya kan 1. Berarti kan kalau 1 tidak stabil. Nah, bagaimana supaya stabil? Kita lihat. Li golongan berapa litium? Golongan 1A kan? 1A kan logam. Berarti stabilnya dengan melepas elektron. Mana yang dilepasnya? Yang dilepasnya adalah elektron valensinya. Lihat. Ini yang 1 ini dilepas. Jadilah melepas 1 elektron. Kalau Li sudah melepas 1 elektron, jadilah Li plus. Plus ini plus 1. Hanya satunya tidak usah ditulis. Plus 1 dari mana? Karena melepaskan 1 elektron ini. Berarti Li yang tadinya tidak stabil karena elektron valensinya 1. Maka dengan melepaskan 1 elektron menjadi stabil. Tapi stabilnya menjadi menjadi Li plus. Nah, kalau Li plus bagaimana konfigurasinya? Konfigurasinya di sini jadi 2. Tadinya kan 21. Elektron dilepaskan 1, maka Li plus konfigurasinya jadi 2. Mengikuti jejak siapa? Mengikuti jejak helium. Nah, itu ya. Kita lihat ulangi lagi. Li tidak stabil karena elektron valensinya 1. Supaya stabil, maka Li karena logam melepaskan 1 elektron, lepas keluar. Jadilah Li plus. Li plus konfigurasinya jadi 2. Mengikuti jejak helium. Jadi Li plus sekarang sudah stabil. Ya. Sekarang lihat magnesium nih. Magnesium, jumlah elektronnya 12. Berarti konfigurasinya 2, 8, 2. Berapa elektron valensinya? 2. Kalau 2 kan tidak stabil. Bagaimana supaya stabil? Mg ternyata logam. Kalau logam tadi stabilnya dengan cara apa? Melepaskan elektron. Yang mana elektron yang dilepaskannya? Yang di luar. Ini 2, lihat. 2, melepaskan 2 elektron. Maka jadi bagaimana? Mg melepaskan 2 elektron jadi Mg 2 plus.
konfigurasinya bukan 282 lagi, tapi sekarang menjadi 28. Nah, 28 mengikuti jejak siapa? Mengikuti jejak neon di sini. Berarti kalau Mg tidak stabil karena elektron valensinya 2, maka dia stabilnya menjadi Mg2+ dengan elektron valensi sekarang 8. Konfigurasinya mengikuti jejak neon. Nah, tambah mantap ya. Sekarang aluminium, jumlah elektronnya 13, maka 2, 8, 3. Elektron valensinya ini 3. Aluminium logam. Logam stabilnya dengan melepaskan elektron. Kulit terluarnya 3, maka dilepaskan 3 elektron. Jadi Al3+. Kalau Al3+, jadi 28. 28 mengikuti jejak siapa? Mengikuti jejak neon. Jadi kalau aluminium tidak stabil karena elektron valensinya 3. Kalau Al3+ stabil karena elektron valensinya sudah 8. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalau logam untuk mencapai kestabilannya dengan cara melepaskan elektron di kulit terluar supaya mencapai konfigurasi seperti unsur gas mulia. Sekarang bagaimana kalau non-logam seperti klor, oksigen, sama nitrogen? Lihat klor. Klor itu nomor atomnya 17 atau jumlah elektron 17. 2, 8, 7. Elektron valensinya berapa? 7 ini nih. Klor non-logam. Non-logam stabilnya dengan menangkap elektron kan? Nah, maka kalau ini bukan 7 dilepaskan, tapi menangkap elektron 7. Supaya menjadi berapa? Stabilnya kan 8, maka tambah 1, maka menangkap elektron. Kalau menangkap elektron jadi Cl-. Konfigurasinya 2, 8 tambah 1 jadi 8. Berarti Cl yang tadinya tidak stabil karena elektron valensinya 7, stabilnya menjadi Cl-, sehingga elektron valensinya 8. 2, 8, 8 mengikuti jejak siapa? Jejak argon. Tuh ya. Sekarang oksigen 2, 6. Elektron valensinya berapa? 6. Tidak stabil. Lihat, oksigen non-logam. Berarti non-logam dengan menangkap elektron. Nangkap elektron masuk ke 6. Supaya menjadi berapa? Supaya menjadi 8. Maka menangkap 2 elektron jadi O2- karena menangkapnya 2. Konfigurasinya jadi 2, 8. 2, 8 mengikuti jejak siapa? Jejak neon. Jadi kalau oksigen tidak stabil karena elektron valensinya 6, maka stabilnya menjadi O2-. Itu ya. Sekarang nitrogen. Nitrogen 25. Elektron valensinya 5, belum stabil kan? Non-logam, maka supaya stabil menangkap. Supaya menjadi berapa di sini? Menjadi 8. Menangkap 3 elektron, jadilah N3-. Konfigurasinya 2, 8. Stabil, jadi elektron valensinya 8 kan? Tapi stabilnya dengan N3-. Mengikuti jejak siapa? Mengikuti jejak neon. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau untuk non-logam stabilnya dengan cara menangkap elektron supaya elektron valensinya menjadi 8. Nah, sedangkan untuk logam stabilnya dengan melepaskan elektron. Ada yang stabilnya untuk Li hanya 2 stabilnya mengikuti jejak helium. Kalau yang lainnya elektron valensinya menjadi 8. Sudah mantap ya. Nah, nanti yang namanya ikatan ion adalah kalau logam menjadi ion positif, kalau non-logam menjadi ion negatif. Nah, ion positif dan ion negatif inilah nanti berikatan. Ikatannya dinamakan ikatan ion. Jadi sebelum sampai ke ikatan ion, kalian harus paham dulu. Kalau logam melepaskan elektron, kalau non-logam menangkap elektron. Kalau ini sudah paham, maka proses
proses terjadinya ikatan ion akan mudah. Jelas ya? Nah, itu. Sekarang ini belum ke penjelasan ikatan ion. Nanti akan seperti ini. Judulnya proses pembentukan ikatan ion. Awas pahami ini. Kalau unsur X ini nanti ion positifnya A+, bergabung dengan Y, ion negatifnya B-, maka cara menggabungnya nih biar mudah nih. Biar mudah cara menghafalnya nih. Maka disilang nanti X sebanyak B, lihat disilang ya. Yang B nanti punya X, yang A nanti punya Y. Berarti nanti ini X sebanyak B, Y sebanyak A. Muatannya jadi hilang, jadi netral ya. Jadi kalau XA plus berikatan dengan YB-, maka ikatannya jadi X star. Ikatannya jadi XB, YA. Jadi X sebanyak B, Y sebanyak A. Jadi disilang angka atau muatan ion positif negatifnya. Atau lebih jelasnya nih. X muatannya 3+, berarti X itu 3 ya. Y muatannya 2-, berarti Y itu kan 2. Nah, maka nanti rumusnya jadi disilang angkanya. 2 itu punya X, tulisnya di bawah. Y itu punya, jadi X itu angkanya 2, berarti X2. Kalau Y itu angkanya 3, jadi Y3. Jadilah X2, Y3. Disilang ya angkanya. Nah, kita lihat ini, X2+. Berarti X sebanyak 2 di sini. Y-1, hanya satunya tidak ditulis, jadi min, ini min saja, itu artinya -1, berarti Y sebanyak 1 kan. Maka kalau digabung X sebanyak 1 tidak usah ditulis. Kalau Y sebanyak 2, jadilah XY2. Tuh ya, sekarang X sebanyak +1, berarti 1 kan. Y sebanyak 2-, berarti 2. Maka kalau digabung X sebanyak 2, Y-nya 1. Nah, itu. Terus di sini X plus Y-, X plus 1, Y-1. Kalau sudah sama muatannya langsung digabung jadi XY. Ini juga sama nih. Kalau muatannya sudah sama 2+ dengan Y2- tidak usah menjadi X2Y2. Jadi langsung saja digabung jadi XY. Paham ini? Jadi kalau angka muatannya di atasnya tidak sama, maka disilang angkanya. Kalau yang sudah sama seperti X plus dan Y- udah otomatis kan langsung XY. Ini juga sama, X2 plus dengan Y2- tidak usah jadi X2Y2, tapi langsung saja XY karena muatannya sudah sama. Dawas aturan ini dipahami ya? Dipahami aturannya ini. Sekarang kita lanjutkan. Nah, baru ke intinya nih. Ya, lihat di sini. Contoh proses pembentukan ikatan ion. Contoh soal, tuliskan rumus molekul yang terbentuk dari atom-atom berikut. Jadi ini ceritanya. Atom natrium mau berikatan dengan atom Cl. Kita lihat. Na kan logam, golongan 1A. Cl non logam, golongan 7A. Tadi harus dihafal. Otomatis kalau logam dengan non logam, ikatannya ikatan ion. Bagaimana prosesnya? Nih, diberi cara termudahnya nih. Bentar. Tulis Na konfigurasinya. Jumlah elektron 11, 2, 8, 1. Elektron valensinya tidak stabil. Supaya elektron valensinya kan 1, berarti tidak stabil kan. Supaya stabil, nah maka karena Na logam, maka kalau logam melepaskan 1 elektron, 1 karena elektron terluarnya 1. Melepaskan 1 elektron, maka Na menjadi Na+, seperti yang tadi, maka harus mantap yang tadi ya. Na+, kalau Na+ konfigurasinya jadi 28 seperti ini ya. Na+ mengikuti jejak neon. Nah, itu untuk Na. Ini sudah mahir tadi.
Cl, awas non logam 287, elektron valensinya 7. Supaya stabil karena Cl non logam maka menangkap. Berapa yang ditangkap? Bentar. Berapa yang ditangkap? Berarti kan 7 supaya menjadi 8, satu lagi. Berarti menerima satu elektron kan? Maka karena menerima satu elektron jadilah Cl min. Nah, lihat. Konfigurasinya 287 menjadi 288. Mengikuti jejak siapa Cl min? Nah, mengikuti jejak argon. Baru ion positifnya Na+, ion negatifnya Cl- bergabung, terjadi gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Inilah yang dinamakan ikatan ion. Bergabungnya seperti yang mana? Seperti yang tadi rumusnya. Na+1, Cl-1, ini mah langsung digabung, sudah sama. Langsung digabung NaCl. Yang ditulis terlebih dahulu yang bermuatan positif, baru yang keduanya yang bermuatan negatif. Nah, inilah yang rumus molekulnya. Jadi kalau natrium berikatan dengan Cl, maka rumus molekulnya jadi NaCl. Mengapa jadi NaCl, Bu? Bukan Na2Cl atau NaCl2. Ini prosesnya. Nah, Na logam melepaskan satu elektron, Cl non logam menerima satu elektron. Jadilah Na+ dan Cl- bergabunglah jadilah NaCl. Nah, itu mudah ini ya. Yang penting yang tadi pahami nih proses Ibu menjelaskan ya, itu. Nah, kita tadi sudah dipahami kan tentang gambar Lewis. Fungsinya untuk apa? Untuk ini nih. Coba gambarkan Lewisnya. Nah, itu. Kalau digambarkan ini Na, kita lihat nih. Na elektron valensinya 1, maka tulis di sini 1. Nah, ya kan seperti tadi ya, udah kan? Bisa. Na ini melepaskan satu elektron. Satu elektron lepas. Nah, satu elektron ini lepasnya ada yang menampung tidak? Jadi Na ini sodakoh nih. Sodakoh 1. Ada yang mau menerima tidak sodakohnya? Ternyata ada yang mau menerima sodakohnya. Siapa? Cl. Ternyata Na sodakohnya 1, Cl juga 1 yang diperlukan. Maka Cl yang kalau digambarkan Lewisnya elektron valensinya 7 kan seperti ini ya. Nih 7 ini. Nah, kita lihat. Na mau sodakoh elektron 1. Nah, disodakohkan ke siapa? Nah, ke Cl. Ternyata Cl ini memerlukan 1 untuk stabil. Nah, berarti pucuk dicinta ulam tiba. Na kelebihan 1 diserahkan ke Cl, kloplah di sini. Na jadi muatannya plus tapi jadi stabil kan Na plusnya. Cl juga jadi stabil tapi jadi Cl- dengan elektron valensi 8 di sini. Kalau Na plus apakah tidak memiliki elektron? Memiliki berapa? 8. Sama elektron valensinya 8. Hanya di sini tidak ditulis. Berarti di sini natrium yang bisa mensodakohkan satu elektron terluarnya, ternyata ada yang mau menerima Cl1 pas impas Na plus Cl-. Jadi si elektron yang punya Na ini masuk ke sini. Jadilah Cl jadi berpasangan tapi jadi bermuatan. Maka Na plus dan Cl- jadilah NaCl. Paham ya? Tenang, contohnya ada 3 di sini, bisa mantap atau super mantap di sini ya. Sekarang Li dengan O, lihat. Litium logam golongan 1A kan? Oksigen golongan 6A non logam. Otomatis litium dengan oksigen nanti ikatan ion. Oh, caranya. Li jumlah elektronnya 3, 2, 1. Berapa elektron valensinya? 1 di sini. Lihat. Karena logam, supaya stabil dia melepaskan 1 elektron berarti di kulit terluarnya. Maka menjadi Li plus. Stabilnya kalau di sini kalau Li bukan dengan 8 elektron, dia hanya 2 elektron mengikuti jejak helium. Paham ya? Yang tadi ini sudah dijelaskan.
Oksigen jumlah elektron 8, 2, 6. Elektron valensi 6, tidak stabil. Supaya stabil, oksigen non-logam maka menangkap. Berapa yang ditangkap? Bergabung dengan 6, berarti supaya menjadi 8 ini ya. Menerima 2 elektron, maka jadilah O2-. Konfigurasinya jadi 28, mengikuti jejak neon. Barulah di sini ikatan ion yang terjadi. Li plus dengan O2-. Ikuti rumus yang tadi. Li plus 1 berarti 1 di sini Li. Oksigen 2- berarti 2 kan? Disilang ini. Li-nya ada 2. Lihat Li-nya ada 2. Oksigennya hanya ada 1. Maka di sini maka ulangi lagi. Li-nya di sini ada 2, di sini oksigennya hanya ada 1. Nah, bersatu. Berarti ini rumus molekulnya Li2O. Mudah ya. Nah, berarti kalau Li berikatan dengan oksigen, rumusnya bukan Li2O3, bukan LiO2, tapi di sini Li2O. Mengapa bisa jadi Li2O? Nah, ini penjelasannya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau digambarkan dengan Lewisnya? Nih, kita lihat. Li ini, satu atom Li hanya melepaskan 1 elektron. Dia mau berteman dengan oksigen. Tapi 1 atom oksigen supaya stabil dia harus 2 elektron menerimanya. Nah, kita lihat. Li hanya mampu melepas 1 elektron. Sedangkan oksigen harus 2 nih, saya supaya stabil harus 2. Bagaimana nih Li? Nah, itu ceritanya ya. Maka di sini Li yang harus ada 2. Maka jadilah Li2O, itu penjelasannya ya. Maka kalau gambar Lewisnya seperti ini. 1 atom Li. Nah, berarti elektron valensinya kan ini. Nah, kita lihat nih Li. Oksigen kan ini. Nah, dia elektron valensinya 6. Dia memerlukan 2 lagi, nanti disimpan di sini, di sini. Berarti Li-nya harus ada 2 kan? Maka Li-nya ada 2 di sini nih. Elektron valensi Li 1. 1 masuk ke sini, yang 1 masuk ke sini. Sehingga jadilah Li plus ada 2, ya kan? Si Li plusnya harus ada 2 atom. Oksigennya mah ada 1. Nah, tapi di sini oksigennya sekarang sudah berpasangan, sudah 8 di sini. Tapi di sini jadi bermuatan. Muatannya 2-. Dari mana 2-? Karena dia menangkap 2 elektron. Dari mana? Dari Li plus sebanyak 2. Maka ditulisnya Li plusnya ada 2. Sedangkan oksigennya mah hanya ada 1, tapi muatannya 2-. Maka jadilah Li2O. Nah, itulah gambar Lewisnya. Jadi kalau di sini mah Li hanya bisa melepaskan 1 elektron untuk 1 atom Li. Sedangkan 1 atom O harus menerima 2 elektron. Bagaimana caranya ya? Ya sudah, Li-nya itu ada 2. Prosesnya seperti ini. Jelas ya? Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, aluminium mau bergabung dengan oksigen. Kita lihat di sini. Aluminium adalah logam, sedangkan oksigen adalah non-logam. Berarti otomatis aluminium logam, oksigen non-logam, sudah jelas ikatannya ikatan ion. Ini sudah mantap ini mah, yuk. Bareng-bareng. Aluminium 283, elektron valensi 3, termasuk logam, melepaskan 3 elektron, jadilah Al3+, konfigurasinya menjadi 28, mengikuti jejak neon. Oksigen 26, elektron valensinya 6, oksigen non-logam supaya menjadi 8 menerima 2 elektron, jadi O2-,
maka konfigurasinya jadi 28 mengikuti jejak neon. Nah, kemudian digabung Al3 plus O2 min berikatan Al3 O2 disilang Al sebanyak 2, O sebanyak 3. Jadilah Al2O3. Nah, itu ya. Bagaimana penjelasannya? Nih, kita lihat. Satu atom Al ini hanya mampu melepaskan 3 elektron. Aluminium mau temanan dengan oksigen, tapi satu atom oksigen ini hanya bisa menerimanya 2. Kan tidak klop ya. Aluminium mau sodakoh 3 nih. Tapi oksigen menerimanya hanya mampu 2, kan tidak seimbang. Kemana ini 1 elektron lagi nih? Supaya seimbang, mari kita pikirkan. Oh, ternyata biar seimbang jadilah seperti ini. Al-nya harus ada 2, O-nya harus ada 3, maka klop. Nah, itu penjelasannya seperti ini nih, lihat. Al, kita lihat. Al, elektron terluarnya kan ini 1, 2, 3. Satu atom Al kan ini ya. Ini satu atom oksigen. Nah, ada 6. Nah, yang ini stabilnya kan dengan 8, berarti ini harus bertemanan. Ada yang harus ada pasangan ini ya, biar jadi 8. Nah, kita lihat di sini. Maka tadi supaya seimbang, satu atom Al hanya bisa 3 elektron, tapi oksigen hanya bisa menerima sodakoh 2. Itu tidak impas ya. Biar sama-sama ini enak, sama-sama enak nih. Maka di sini jadilah Al-nya sebanyak 2, oksigennya sebanyak 3. Kalau ini bisa pas, lihat. Satu atom Al bisa menyerahkan 3 elektron kan? Kalau 2 bisa menyerahkan 6 elektron. Nih ada 2 Al, berarti bisa menyerahkan 6 elektron. Kita lihat, berarti 6 elektron bisa diserahkan ya oleh 2 Al. Oksigen, satu atom oksigen hanya bisa menerima 2. Nah, maka di sini oksigennya ada 3. Kalau oksigennya ada 3, maka masing-masing kan 2, maka bisa menerima 6 elektron dari aluminium yang jumlahnya 2. Maka kalau dipasangkan nih, Al kan ada 3 ya, 1 masuk ke sini, ya kan? 1 lagi masuk ke sini, berarti sekarang sudah berpasangan nih ini. 1 lagi ada kan? Masuk lagi ke oksigen yang kedua ini. Ini belum berpasangan. Masuk yang ini ke sini. Ntar. Nah, itu kan? Nah, ini. Ini ada 2 lagi, 2. 1 masuk ke sini, 1 masuk ke sini. Klop ini. Jadilah Al3 plusnya ada 2, dengan elektron sudah disodakohkan. Al3 plus masih punya konfigurasi yaitu 28 di sini. Hanya di sini tidak ditulis. Sedangkan oksigen masing-masing sudah stabil sekarang 8 nih, sudah berpasangan semua. Dari mana? Dari 2 atom Al ini. Hanya sekarang jadi bermuatan, masing-masingnya bermuatan 2 min. 2 min dari mana? Karena kan masing-masing atom oksigen menerima 2 elektron dari aluminium. Jadilah O2 min sebanyak 3. Maka ditulisnya Al3 plusnya ada 2, O2 minnya ada 3, jadilah digabung Al. Maaf ini, betul ya? Maka digabunglah betul. Maka digabung ini sebentar. Digabunglah jadi Al-nya sebanyak 2, oksigennya sebanyak 3, jadilah Al2O3. Paham? Mantap ya. Terakhir ini lebih cepat lagi lah Ibu menerangkannya ya. Ca dan S. Ca golongan 2A logam, S golongan 6A non logam bergabung pasti jadi ikatan ion. Ca2882, elektron valensi di sini 2, kemudian Ca logam melepas 2 elektron jadi Ca2 plus. Maka konfigurasinya jadi 288 mengikuti jejak argon. Belerang 286, elektron valensinya 6. Belerang termasuk non logam, maka menerima 2 elektron jadi S2 min. 288 mengikuti jejak argon. Maka bergabunglah
Ca2 plus Ca2 plus S2- bergabung. Ingat rumusnya. Bukan jadi Ca2S2. Kalau sudah sama muatannya langsung jadi CaS. Paham ya? Kalau gambar Lewisnya berarti lihat. Ca mau sodakoh 2 elektron. Sodakohnya ke siapa? Ke S. Kebetulan S juga mampu menerima 2 elektron. Impas. Dilepas 2, diterima 2, langsung CaS. Maka gambar Lewisnya, Ca elektron valensinya 2 seperti ini. Mau disodakohkan ke siapa? Ke S. S ini elektron valensinya 6 supaya 8. Nah, ini ternyata belum ada temannya. Dikasihkan dari Ca 1 ke sini, 1 ke sini. Jadilah seperti ini. Berpasangan semua, tapi S-nya 2-, Ca-nya jadi Ca2 plus. Maka ditulislah Ca2 plus S2- atau CaS. Nah, itu. Sepertinya sudah beres, sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, ini hafalkan, dipahami konsep-konsepnya, baru hafalkan mana yang logam, mana yang non-logam. Kalau ini sudah beres, kalian buka ruang tugas, silakan kerjakan. Jadi jangan langsung buka ruang tugas, langsung mengerjakan, itu sudah tidak bisa. Jadi di sini intinya nih, kalian telah belajar kimia, walaupun belajar kimia secara daring ya. Tapi kalian ini konsepnya dari awal kuat, harus kuat. Sebab kalau kimia itu konsepnya itu sambung menyambung seperti yang ini untuk ikatan ion. Konsepnya apa? Konfigurasi elektronnya harus kuat, tabel periodiknya harus kuat, antara elektron valensi harus kuat, jadi sambung menyambung. Nah, nanti ikatan ion tak akan nyambung dengan materi yang selanjutnya. Jadi ini dasarnya di kelas 10 harus kuat, baru kalau sudah kuat kelas 11, 12 kalian tidak akan bingung. Masuklah ke universitas, bisa kedokteran, bisa farmasi. Maka dari sekarang kuatkanlah konsep untuk mata pelajaran kimia. Ya, kalau yang sudah punya cita-cita, ayo silakan. Kalau yang saya menyukai kimia, masuklah Olimpiade Kimia. Mari bergabung dengan Ibu. Insya Allah nanti akan Ibu latih. Sehingga kalian bisa menjadi juara tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, punya sertifikat. Masuklah ke universitas melalui jalur rapot. Amin. Ibu doakan. Terima kasih. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.